Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Saat ini kita bisa bersama-sama beribadah untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus sangat baik, amin. Dia sungguh mengasihi kita. Mari Bapak Ibu semua, kita satu hati, kita fokus kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik ibadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau yang rela mati untuk menebus dosa kami. Dan hari ini kami merayakan hari kenaikan Engkau ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, umat tebusan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, dengan apa kami balas semuanya itu selain puji dan sembah kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama dengan jemaat-Mu dimanapun berada. Kami mau satu hati, kami mau fokus untuk memuji menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, bertahtalah Engkau di atas pujian kami Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau bersemayam bertata di atas pujian kami Tuhan, Roh-Mu tercurah atas kami, kekuatan penghiburan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang siap meninggikan, memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita izinkan pagi hari ini gerakan Roh Allah memenuhi hidup kita. Amen. Kita angkat pujian ini, ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada
selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kembali kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Oh kami siap Tuhan. Aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Oh, haleluya. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu terjadi Tuhan di tempat ini, di rumah-rumah Tuhan, di setiap keluarga kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau curahkan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu. Kembali kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Oh ya Yesusku. Aku siap.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur kembali pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu, kami boleh beribadah, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir di tengah keluarga dari setiap jemaat-Mu. Dan kami yakin ketika Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang terikat diberikan kelepasan, bahkan yang berkekurangan Tuhan berikan kelimpahan. Terima kasih Bapa, karena Engkau senantiasa setia menyertai kami. Dan biarlah pada kesempatan ini kebenaran firman-Mu boleh memberkati kami, mengubahkan kami, memberikan kami hati yang baru yang semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali. Pagi hari ini kita boleh beribadah semua karena kemurahan Tuhan, bukan? Baiklah, kita memfokuskan hati kita lebih lagi kepada Tuhan karena kita tahu Dia mengasihi kita. Pagi hari ini judul khotbah saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Sebagai orang-orang percaya tentu kita ingin menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, saya mau mengajak kita semua juga membaca firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 13 bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak manusia. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah tahu dan jelas sekali bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi dan semua isinya. Dia yang menjadikan manusia dari tidak ada menjadi ada. Dia menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ya, dan kita tahu sebagaimana karena manusia jatuh dalam dosa, maka Bapa mengutus anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus untuk datang ke dunia. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjadi jalan keselamatan. Tuhan Yesus menjadi penebus, menjadi juru selamat bagi kita. Saudara, perayaan hari kenaikan tidak lepas dari perayaan Natal tentunya. Bagaimana Tuhan Yesus lahir datang ke dunia menjadi manusia bagi kita semua. Lahir dalam kehinaan di kandang domba, tetapi mengemban satu maksud, yaitu penyelamatan manusia. Dia mengajar di bait Allah, bahkan dia akhirnya ditangkap, disesah, dipukuli, dianiaya, disalibkan. Bahkan dia mati. Saudara, dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Membuktikan bahwa dia benar adalah Allah yang hidup. Bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, dia naik ke sorga. Nah, ini dia saudara. Ketika hari kenaikan semua orang merayakan bagaimana Tuhan Yesus yang adalah juru selamat yang datang dari sorga ke dunia. Dan setelah melaksanakan tugasnya, dia kembali kepada Bapa. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, ini adalah satu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sungguh-sungguh bukan menebus kita dengan emas perak atau barang fana. Bukan dengan kambing domba atau apapun juga yang lain. Tetapi dia menebus kita dengan tubuh dan darahnya sendiri. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Nah tentu sebagai orang percaya kita terdorong untuk bisa mengasihi Tuhan. Sudah sepantasnya lah kita sebagai umat tebusannya mengasihi Dia dengan segenap hati. Dan tentu ketika kita mengasihi Dia, kita pun akan menyenangkan Dia. Saudara, hari ini saya mau ajak kita semua. Mari kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Hal apa saja yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Ada banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana Pak saya dapat menyenangkan hati Tuhan? Apakah dengan membangun gedung gereja baru yang megah-megah, yang mewah-mewah? Bukan, kata Tuhan. Gedung tidak akan ada artinya apabila tidak ada jiwa baru, tidak ada orang-orang yang lahir baru. Ya, lalu apa? Persembahankah yang banyak, yang besar jumlahnya? Bukan juga. Bila semua itu didasari
bukan karena kasih kepada Tuhan, tetapi karena ingin diberkati. Ya, saudara, lalu pertanyaan kemudiannya apa? Apakah dengan pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan? Bisa, saudara, tetapi pujian penyembahan yang seperti apa? Pujian penyembahan tentunya harus yang dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau pujian penyembahan hanya lip service, tidak ada gunanya buat Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan bisa membuat batu-batu memuji Dia tentunya. Ya. Lalu, apakah kegiatan rohani, pelayanan, kegiatan sosial dapat menyenangkan hati Tuhan? Sekali lagi, itu pun tidak. Kalau tidak didasari karena kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalau kita mendasarinya sebagai satu pekerjaan, ya, satu kegiatan, tidak ada gunanya, saudara. Nah, lalu apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Apa yang membuat Tuhan bersuka cita, bahkan dikatakan seluruh sorga bersuka cita? Mari kita baca firman Tuhan dari Lukas 15 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Karena satu orang bertobat, seluruh sorga bersuka cita. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-10 dikatakan juga, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, tentu kita juga berpikir, mungkin kita pun sama, masih kadang melakukan dosa. Sengaja atau tidak sengaja terkadang ada pelanggaran dalam hidup kita. Mungkin tidak dalam bentuk perbuatan, tetapi dalam pikiran, perasaan kita, perkataan kita, sikap kita, jempol kita. Dan mungkin juga ada perbuatan kita. Hari ini saudara saya katakan, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Pastikan ada dosa, kesalahan, pelanggaran apapun juga, hari ini kita bertobat di hadapan Tuhan. Kita buat sorga bersuka cita. Kita buat Tuhan bersuka cita karena pertobatan kita. Ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau ada satu orang bertobat, seluruh sorga, malaikat di surga bersuka cita. Nah, kita ingat saudara, Tuhan Yesus ketika ada di dunia, ketika dia mau menyembuhkan seorang anak atau seorang yang kerasukan. Ya, kerasukan legion waktu itu. Saudara ingat berapa banyak korbannya? 2000 babi lebih kurang. Ya, jatuh ke jurang, masuk ke danau dan mati lemas katanya. Sampai orang-orang ketakutan di sana. Babi dikorbankan saudara. Demi untuk satu orang yang kerasukan. Supaya dia sembuh. Lalu saudara ingat enggak ketika Tuhan Yesus juga berbicara kepada seorang perempuan Samaria di sumur. Ya, perempuan yang nakal loh saudara. Yesus rela dalam perjalanannya ke Galilea, dia rela menjauh ke Sikhar supaya berjumpa dengan perempuan nakal tadi. Tuhan Yesus rela. Namanya mungkin dicurigai oleh murid-muridnya. Kenapa berbicara dengan perempuan Samaria? Perempuan yang tidak jelas suaminya, dikatakan ada 5 dan lain-lain. Ya saudara, untuk apa tujuannya? Tidak lain tidak bukan. Karena Tuhan Yesus rindu satu orang diselamatkan. Luar biasa bukan? Dan demi untuk menyelamatkan seluruh manusia, menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan Yesus rela datang dari sorga. Dia turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan diri, melepaskan hak kealahannya, menjadi sama dengan manusia, rela mati, bahkan mati di kayu salib buat saudara dan saya. Semua dia lakukan karena kasihnya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Kerinduannya adalah tidak seorang pun binasa, melainkan beroleh keselamatan. Oleh karenanya, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus memastikan 2 hal ini. Yang pertama adalah kita harus menerima keselamatan dari Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus, kita harus memastikan diri kita bahwa sungguh kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan.
Kita sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sudah menerima pengorbanan Kristus di kayu salib untuk pengampunan, untuk keselamatan, untuk pemulihan, bahkan setiap kutuk kita ditanggungnya. Saudara, ya, hidup kita ini harus lahir baru. Tinggalkan kehidupan lama kita, manusia lama ditanggalkan, ya. Kita harus bertobat setiap hari. Katakan bersama saya setiap hari. 1, 2, 3. Bertobat setiap hari. Kenapa? Karena kita belum sempurna. Mungkin dari pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kita lalai, saudara. Kita harus terus bertobat, 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 bertobat. Jangan takut salah. Ya, sebagai manusia mungkin kita salah, tetapi pastikan kita bertobat. Karena siapapun dari kita tidak ada yang sempurna dan belum sempurna. Saat kita mau bertobat, saya percaya Tuhan akan terus memulihkan kita, mengubahkan kita. Kita harus mengalami proses hari lepas hari. Karena pertobatan, kehidupan yang baru adalah sebuah perjalanan, sebuah proses pengudusan. Pengampunan dosa masa lalu, benar. Itu di kayu salib Tuhan Yesus sudah tanggung. Kita sebut itu justifikasi. Ya, tetapi proses pengudusan itu berjalan sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Harus berjalan terus hari lepas hari. Oleh karenanya kita perlu isi hidup kita dengan pertobatan demi pertobatan. Isi hidup kita dengan perubahan demi perubahan, pertumbuhan. Sehingga hidup kita semakin hari semakin berubah, diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Di dalam Roma 6 ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayo saudara, hidup dalam pengudusan terus menerus sampai akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, pastikan semua berjalan berkesinambungan. Ada progres yang naik terus. Supaya kita terus bertumbuh. Semakin dewasa. Semakin dikuduskan dan semakin dikuduskan. Bahkan kita boleh semakin hari. Boleh semakin mencerminkan karakter Kristus. Kehidupan Kristus yang nyata. Ya, itu yang pertama. Kita harus memastikan hidup kita sudah menerima kelahiran baru, kehidupan yang baru, kehidupan yang diproses, kehidupan yang dikuduskan untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Karena tujuan Tuhan bukan supaya kita menjadi pendeta. Tujuan Tuhan bukan supaya kita diberkati. Tujuan Tuhan bukan supaya kita menjadi kaya, menjadi hebat, ternama, terkenal. Bukan. Tujuan Tuhan yang utama adalah supaya kita beroleh keselamatan. Pastikan itu semua sudah kita terima dari Tuhan, ya. Lalu yang kedua saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita juga harus menyampaikan kabar keselamatan ini buat orang-orang di sekitar kita, buat keluarga kita, buat tetangga kita, teman kita, ya, dan semua orang yang kita jumpai. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan satu pesan terakhirnya, yaitu amanat agung yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca secara lengkap di sini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, Tuhan Yesus sudah menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Dahsyat bukan? Ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Tuhan Yesus rindu semua manusia diselamatkan. Tuhan Yesus mau supaya kita pergi menjadikan semua bangsa
muridnya, bukan menjadi satu anggota gereja dari sinode tertentu, ya. Tuhan Yesus mau kita menjadi anggota keluarga Allah, menjadi murid Tuhan yang diubahkan, ya. Dan Tuhan Yesus mau kita dibaptis sebagai tanda pertobatan, tanda kehidupan baru, tanda mengambil keputusan untuk masuk dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan, memiliki hati yang baru, disunat hatinya, ya, sehingga kehidupan yang baru boleh dialami. Dan Tuhan Yesus mau kita juga membagikan, mengajarkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan janjinya Dia akan terus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau kita lihat lagi bagaimana ketika Tuhan Yesus berhasil menyembuhkan seorang yang kerasukan tadi, ya, yang sampai 2000 babi tadi. Apa yang terjadi, saudara? Bisa lihat dalam Markus 5 ayat 18-20, ya. Ketika Yesus naik ke perahu, orang yang kerasukan tadi minta supaya dia diizinkan untuk mengikuti Yesus. Tetapi Yesus tidak mengizinkan, saudara. Dan Yesus bilang begini, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ya, dan mereka semua menjadi heran. Saya percaya, saudara, orang yang mengalami pertolongan Tuhan ini, orang yang kerasukan dan disembuhkan ini akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pendeta, saudara. Dia bukan ahli Taurat, orang Farisi. Dia bukan orang terpandang. Dia orang kerasukan. Mungkin sudah dianggap orang gila dan lain-lain. Tetapi ketika dia mengalami apa yang Tuhan lakukan, dia membagikan, menceritakan apa yang sudah Tuhan tolong dalam hidupnya. Banyak orang boleh diselamatkan. Banyak orang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Demikian juga dengan perempuan di sumur tadi. Perempuan yang nakal, yang tidak jelas suaminya 5 dan sebagainya. Yesus sudah berkorban, rela melakukan pembicaraan walaupun dicurigai akhirnya. Ada pembicaraan dengan perempuan yang kurang baik ini. Kita lihat apa yang terjadi. Perempuan ini menceritakan apa yang dia alami bersama Tuhan Yesus, ya. Dan dia pergi ke kampungnya dan banyak orang akhirnya diselamatkan. Bahkan Tuhan Yesus menginap di sana 2 malam atau 2 hari, ya, lebih lama, sehingga lebih banyak orang lagi yang percaya kepadanya. Dahsyat bukan? Perempuan yang bukan siapa-siapa, saudara. Perempuan hina yang mungkin sudah tidak terpandang lagi. Bahkan mungkin dicemooh oleh orang banyak. Tetapi lihat, ketika dia mengalami Tuhan dan dia menceritakan apa yang Tuhan lakukan, dahsyat, Tuhan bisa pakai dia. Saya percaya kita pun mengalami banyak hal dari Tuhan. Kita pun banyak mengalami pertolongan Tuhan. Hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Ayo, ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan takut. Saksikan, kalau saudara berani memforward berita-berita yang gak jelas. Bahkan saudara bisa mengirimkan hoax. Saudara bisa mengirimkan juga kampanye-kampanye. Saudara bisa mengirimkan hal-hal yang mungkin kurang berharga, kurang berarti, kurang bermutu. Pastikan, saudara, bahwa engkau juga berani untuk mengirimkan kesaksian hidupmu. Kesaksian apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Bagikan kepada orang banyak, ya. Saya percaya, saudara, kalau orang kerasukan bisa dipakai Tuhan. Wanita yang tidak baik yang di sumur itu juga bisa dipakai Tuhan. Saya yakin saudara dan saya pun bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Untuk menyenangkan hati Tuhan, tentu kita rela melakukannya. Kita harus sungguh-sungguh, ya. Dan ingat, Tuhan Yesus sudah selesai. Di kayu salib Tuhan Yesus ketika menyerahkan nyawanya berkata, sudah selesai. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan Tuhan Yesus naik ke surga, kita rayakan hari kenaikannya. Itu tandanya pekerjaannya di muka bumi sebagai manusia sudah selesai. Tugasnya dilimpahkan kepada siapa? Dipercayakan kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Karena kita adalah manusia, kita tinggal di atas bumi. Mari kitalah yang memberitakan. Pergi ke segala bangsa, beritakan kabar keselamatan ini. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bila saudara dan saya ingin menyenangkan hati Tuhan hari ini, pastikan 2 hal ini. Yang pertama adalah
Pastikan bahwa kita sudah menerima keselamatan, menerima kehidupan baru, dan terus mengizinkan Roh Kudus memproses kita untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Yang kedua, beritakan kabar keselamatan. Ceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Mungkin sederhana saja, tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu banyak-banyak ayat, tetapi pastikan apa yang kau ceritakan adalah kesungguhan, pengalaman hidupmu bersama Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati setiap berita, setiap cerita yang kita sampaikan. Kiranya hari ini Tuhan Yesus boleh disukakan oleh kita semua. Dan selamat merayakan hari kenaikannya. Dengan penuh sukacita kita boleh bersama-sama bertumbuh di proses menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami sungguh mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang adalah Allah yang datang dari sorga, yang sudah naik lagi ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua. Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang bertahta, yang berkuasa. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sendiri yang terus Tuhan menghendaki seluruh manusia diselamatkan. Dan kami mau memastikan hari ini Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami memohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan, yang mungkin kami lakukan beberapa waktu ini, atau mungkin kami juga belum bisa lepaskan semua kesalahan ini. Tuhan ampuni kami, kuduskan kami kembali. Kuasa darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Berikan terus kami hati yang baru. Berikan terus Tuhan kepada kami pertobatan hari lepas hari. Sehingga setiap hari kami boleh semakin diubahkan. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sehingga setiap hari kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bertumbuh di dalam karakter, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengudusan yang Kau lakukan. Terima kasih Roh Kudus, kerjakan terus apa yang sudah Engkau mulai. Karena firman-Mu berkata, Engkau yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam hidup kami, Kau akan meneruskan hingga kesempurnaan, hingga kedatangan Kristus Yesus. Dan Tuhan, kami juga mau memastikan supaya kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Mungkin kami bukan orang-orang yang sekolah Alkitab. Mungkin kami bukan pendeta. Mungkin kami bukan penginjil. Tetapi kami percaya ketika kami mengalami pertolongan, penyertaan Tuhan. Sebagaimana orang yang kerasukan. Sebagaimana perempuan di sumur yang sudah mengalami jamahan Tuhan. Bahkan lebih banyak lagi yang lain yang sudah mengalami lawatan dan pertolongan Tuhan. Ketika mereka menceritakan apa yang Kau lakukan, maka Engkau akan membuka hati dari setiap orang yang mendengar, sehingga mereka pun boleh menerima, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau memberitakan kabar baik, kami mau menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan, kami mau membagikan keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan bahwa keluarga kami pun akan Tuhan jamah. Karena firman-Mu berkata, satu orang diselamatkan maka seluruh isi rumah tangganya akan diselamatkan juga. Kami menyerahkan seluruh doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus bekerja, memproses kami, mendidik kami. Sehingga kami boleh setiap hari, kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keluarga setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memberkati, memeliharakan senantiasa. Bahkan setiap keluarga dari jemaat-Mu boleh terus Tuhan hidup dalam anugerah dan kasih-Mu. Kami berdoa buat Bogor boleh menjadi kota shalom, kota yang penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Kami berdoa juga untuk Indonesia, kiranya Tuhan terus mengarahkan kemana bangsa ini mau Engkau bawa. Bapak Presiden khususnya, kiranya Tuhan terus berikan hikmat-Mu, tuntunan-Mu yang luar biasa. Karena sepanjang tahun ini, bahkan beberapa tahun terakhir ini kami sudah mengalami pertolongan lawatan Tuhan melalui hamba-Mu yaitu Bapak Presiden ini. Kiranya Tuhan lanjutkan karya-Mu melalui hamba-Mu ini. Bersama dengan para wakil, para menteri TNI Polri dari tingkat pusat sampai ke daerah, para pimpinan, berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan segala doa kami dalam tangan-Mu. Kau yang sanggup mendengar, menjawab, melakukan jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, kota kami, bangsa kami, bahkan dalam seluruh kehidupan umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur buat segala kebaikan-Mu ini. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan.
Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala berkat anugerah, kasih berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih, pengorbanan teladan dari Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat, bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.